Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia dari kelas Perbankan Syariah AS semester 5 dengan NIM 2282110142. Sini saya akan menyampaikan materi mengenai kesehatan bank. Di materi ini kita akan membahas mengenai definisi kesehatan bank, regulasi dan pengawasan kesehatan bank, metode penilaian tingkat kesehatan bank, dan juga indikator kesehatan bank. Yang pertama mengenai definisi kesehatan bank, yaitu kemampuan suatu bank untuk melakukan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi seluruh kewajibannya dengan baik, dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Kesehatan bank mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya. Kegiatan usaha tersebut meliputi kemampuan menghimpun dana, baik dari masyarakat, lembaga lain, dan dari modal sendiri. Lalu yang kedua yaitu kemampuan mengelola dana, lalu kemampuan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat, dan yang keempat yaitu kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik, modal, dan pihak lainnya. Lalu pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku. Selanjutnya mengenai regulasi dan pengawasan kesehatan bank. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Hal ini mencakup bank wajib memelihara tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset manajemen, likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas. Lalu dalam memberikan pembiayaan bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Lalu yang ketiga, bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Lalu bank wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas yang ada, serta memberikan bantuan yang diperlukan untuk memperoleh kebenaran. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Lalu, bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca perhitungan laba rugi tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Lalu, bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya mengenai metode penilaian tingkat kesehatan bank. Untuk mengetahui tingkat kesehatan bank biasanya menggunakan metode RGEC, yaitu yang mencakup faktor risk profile, GCG, earnings, dan kapital. Yang pertama yaitu faktor risk profile atau profil risiko, yaitu penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Risiko yang wajib dinilai terdiri atas 10 jenis risiko, yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar, operasional, likuiditas, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko imbal hasil, dan investasi. Lalu faktor yang kedua yaitu Good Corporate Governance atau GCG, yaitu penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang mengacu pada ketentuan BI mengenai GCG baik bank umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Pengukuran rating GCG dilakukan terhadap struktur, proses, dan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan GCG. Faktor selanjutnya yaitu faktor earning atau rentabilitas, yaitu penilaian terhadap kinerja pendapatan, sumber-sumber pendapatan, dan apakah pendapatan bank itu bersifat berkelanjutan atau sustainable. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan aspek tingkat, tren, struktur, dan stabilitas, dan memperhatikan kinerja peer group serta manajemen rentabilitas bank. Lalu yang keempat yaitu faktor kapital atau permodalan. Evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan yang mengacu pada ketentuan Bank Indonesia. Bank harus mengaitkan kecukupan modal dengan profil risiko bank. Semakin tinggi risiko bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut. Selanjutnya mengenai indikator kesehatan bank. Yang pertama ada capital adequacy ratio atau CAR, yaitu rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Rumusnya yaitu dengan menghitung modal dibagi aktiva tertimbang menurut risiko, lalu dikali 100%. Semakin tinggi CAR, maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko. Rasio CAR ini yang harus
dipenuhi bank yaitu sebesar minimum 8%. Yang kedua, non-performing finance atau NPF. NPF menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Rumusnya yaitu dengan menghitung total pembiayaan bermasalah dibagi total pembiayaan yang diberikan lalu dikali 100%. Besar NPF yang baik adalah di bawah 5%. Semakin tinggi rasio NPF, maka bank dapat dikatakan tidak sehat dan semakin buruk kualitas pembiayaannya. Yang ketiga yaitu Operation Efficiency Ratio atau OER. OER atau BOPO ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Cara menghitungnya yaitu dengan membagi total beban operasional dengan total pendapatan operasional dikurangin hak bagi hasil lalu dikali 100%. Semakin tinggi rasio OER, maka kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah. Namun apabila semakin kecil rasionya, maka semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank sehingga kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Selanjutnya yaitu Financing to Deposit Ratio atau FDR. Rasio ini menunjukkan tinggi rendahnya likuiditas suatu bank. Cara menghitungnya yaitu dengan membagi pembiayaan dibagi dana pihak ketiga dikali 100%. Bank yang dianggap sehat apabila FDR-nya itu antara 85% sampai 110%. Semakin tinggi angka FDR berarti digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibanding dengan bank yang mempunyai angka rasio lebih kecil. Yang terakhir yaitu Return on Asset atau ROA. Rasio ini untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba secara keseluruhan. Cara menghitungnya itu dengan membagi laba sebelum pajak dengan rata-rata total aset dikali 100%. Angka ROA dapat dikatakan baik apabila lebih dari 2%. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan bersih. Terakhir yaitu kesimpulan, kesehatan bank ialah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi seluruh kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berjalan. Regulasi dan pengawasan terkait kesehatan bank terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Metode penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI 2011 yaitu menggunakan metode RGEC. Metode RGEC mencakup risk profile, good corporate governance, earning, dan kapital. Indikator yang digunakan dalam kesehatan bank yaitu Capital Adequacy Ratio, Non-Performing Financing, Operation Efficiency Ratio, Financing to Deposit Ratio, dan juga Return on Assets. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang-kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.